Oke, alih-alih membahas satu topik, kali ini saya akan cerita tentang suatu percakapan yang terjadi beberapa tahun lalu. Ada seorang figur yang saya kenal, yang kebetulan menawarkan diri untuk sesi coaching dengan saya. Waktu itu saya belum pernah di coaching, dan saya excited banget karena beliau cukup senior. Jadi malam sebelumnya saya siapkan berbagai poin yang mau saya bahas. Ada financial goal, saya mau belajar investasi. Professional goal, saya mau jadi manager dalam X tahun ke depan. Social goal, saya mau jadi pembicara di acara A, B, C. Pokoknya lapar mata aja. Yang orang lain punya, saya juga mau. Jadi waktu akhirnya ketemu, dan bapak itu bertanya, "Apa yang mau kamu bahas di sesi ini?" Saya siap banget. Supaya kesannya nggak terlalu ambi, saya kasih 3 top agenda item dulu. Terus saya minta bapak itu pilih. Ternyata dia malah tanya balik. Selain itu, ada lagi? Jadi saya keluarkan topik keempat. Ditanya lagi yang lain, terus begitu sampai saya kehabisan topik. Mulai bingung sendiri, apa daftar topik saya salah ya? Buat saya artikulasi itu penting sekali. Dan semakin bapak itu minta ide lain, semakin saya terlihat bingung atau nggak yakin. Sampai akhirnya saya mulai berpikir, ya udah kasih yang random aja deh. Ya, sebenarnya saya juga ingin tahu gimana caranya untuk bisa lebih compassionate. Compassionate? Iya, maksudnya lebih friendly, jadi kayak orang baik. Karena orang sering bilang saya tuh kayak robot, pengen terlihat lebih hangat gitu. Oke, kita coba bahas ini ya. Terus dia tanya, Menurut kamu, orang baik tuh seperti apa? mungkin orang baik itu ngomongnya selalu baik-baik, jadi mungkin dia pikirannya lebih positif. Apa contohnya ngomong yang baik? Misalnya kalau lagi nyapa orang lain, omongannya baik gitu, nggak nyinyir, bisa kasih pujian atau sesuatu yang bikin orang lain senang. Kamu bisa nggak kasih pujian ke orang lain? Bisa sih, Pak. Gimana cara melatihnya? Di titik ini saya sudah nggak bisa lagi kelihatan pintar dan cuma bisa menjawab pakai insting. Satu-satunya yang terpikir, mungkin misalnya sehari kasih 1 komplimen ke orang kantor, tapi mesti ganti-ganti orang tiap hari ya supaya nggak mencurigakan. Oke, itu PR kamu minggu ini. Jadi selama seminggu ke depan saya harus kasih 1 pujian ke orang kantor setiap hari. Dan saya harus email bapak itu sebagai bukti bahwa saya sudah mengerjakan tugas. Waktu kita ketemu lagi, bapak itu bertanya gimana rasanya setiap hari kasih suara positif ke orang lain. Terus kita bahas. Dan juga saya jadi dapat feedback yang tidak langsung. Kelihatan sekali waktu saya kasih pujian, orang terlihat rada kaget, tapi mereka selalu senyum dan bilang makasih. Nggak ada yang malah nyinyirin saya balik atau kelihatan nggak nyaman. Dan kalau orangnya terlihat senang, saya juga jadi senang. Dari kejadian ini, saya menyadari 3 hal. Yang pertama, this is compassion. Ternyata yang namanya jadi orang baik atau orang friendly atau orang hangat bisa sesederhana ini toh. Saya nggak perlu susah-susah mendefinisikan, hanya perlu 1 eksperimen latihan dan saya langsung bisa merasakan dan melihat sendiri efeknya. Yang kedua, this is learning. This is progress. Dan ini kan aneh ya, karena nggak ada sekolah atau video training tentang ini. Saya tidak akan pernah punya sertifikat lulus jadi orang baik dan nggak bisa saya tulis di LinkedIn. Menurut saya ini alasannya kenapa coach itu memilih hal ini untuk dibahas. Karena ini bukan pencapaian, melainkan exercise dalam lifelong learning. Dari proses ini, saya jadi terbiasa untuk langsung memikirkan hal baik tentang seseorang waktu pertama kali ketemu. Dan untuk seorang pesimis seperti saya, that's amazing. Ini ada hubungannya dengan hal terakhir. This is coaching. Figur ini, dia bukan teacher yang kasih tahu saya ini loh caranya jadi compassionate. Sebagai coach, dia membiarkan saya sendiri yang mencari-cari indikasi keberhasilan. Dan saya yang menentukan sendiri latihannya. Tapi kalau saya nggak ngerjain latihannya, sesi kita nggak akan bisa maju. Begitu latihannya sudah selesai, kita bahas dan pikirin selanjutnya mau coba latihan apa lagi ya. Saya suka menyebut hal ini latihan receh. Progres yang mungkin terlihat nggak penting, tapi bikin kita penasaran coba. Dan kalau selesai, ada rasa bangga. Saya kenal seseorang yang lagi melatih kepercayaan diri. Latihan recehnya adalah kalau dia bercanda dan orang lain nggak ketawa, dia nggak boleh diam. Harus bilang, ya nggak lucu deh, oke deh. Sereceh itu. Lifelong learning is so simple and it can be so much fun.
By the way, buat teman-teman di bidang edukasi atau korporat, mungkin bisa melihat aspek behavioral learning atau kuantifikasi dari goal dari cerita ini. Dua hal ini lagi banyak sekali disukai dan ini juga pasti ada bahayanya. Tapi kita lagi dalam masa-masa yang sangat berat. Jadi selama pandemi masih berlangsung, saya akan terus latihan untuk bikin orang lain tersenyum. Minimal sehari sekali. Terima kasih sudah mendengarkan episode terbaru dari Week Ties. Saya Tika Anindya. Apa latihan receh yang mau kalian coba di minggu ini?